Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Aulia, NPM 2014060305, nomor absen 23 kelas 2F. Pada kegiatan praktikum kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pesawat sederhana. Tujuan praktikum: 1. Memahami konsep pesawat sederhana. 2. Memahami macam-macam pesawat sederhana. 3. Mampu mengelompokkan berbagai macam tuas. 4. Mengetahui cara kerja katrol dan roda berputar. 5. Memahami cara kerja bidang miring. Alat dan bahan yang digunakan ketika praktikum. Bahan yang digunakan: tong, gambar cangkul, penjepit jemuran, penjepit kertas, pinset, penjepit kue, tali wol, paku, lem kertas, gunting, palu, gambar arko, jepit rambut, pembuka tutup botol, staples, kardus, sedotan, dan kawat. Dalam praktikum kali ini terdapat prosedur kerja dan hasil pengamatan. Memahami konsep pesawat sederhana. Dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa mencabut paku yang tertancap pada papan menggunakan jari tangan sangat sulit atau bisa dikatakan tidak bisa dicabut. Akan tetapi, ketika paku tersebut dicabut menggunakan tang, lebih mudah lepas daripada menggunakan jari tangan. Ketika mencabut paku dengan menggunakan tang, hal tersebut memakai prinsip pengungkit jenis pertama, di mana titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Memahami macam-macam pesawat sederhana dapat dikategorikan: yang pertama, tuas, yaitu gunting; 2. Bidang miring, yaitu tangga, jalan di pegunungan, dan perosotan untuk bermain anak-anak; 3. Katrol, yaitu pengangkat peti kemas, sumur timba, dan lift; yang keempat, roda berporos, yaitu setir mobil, kipas angin, gerobak bakso, dan roda arko. Selanjutnya, menentukan jenis tuas pada benda. Yang pertama, terdapat tuas jenis 1, yaitu tang, gunting, palu, arko, jepit rambut. Tuas yang kedua terdapat pembuka tutup botol. Tuas yang ketiga yaitu terdapat cangkul, penjepit jemuran, penjepit kertas, pinset, penjepit kue, staples, dan sekop. Mengetahui cara kerja katrol dan roda berporos. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketika katrol, gaya yang diperlukan untuk menggerakkan beban harus lebih besar dari berat beban dibagi dengan jumlah tali yang digunakan untuk menopang beban. Pada roda berporos sendiri, semakin besar nilai jari-jari roda dan semakin kecil nilai jari-jari, maka semakin besar pula nilai gaya beban yang dihasilkan roda berporos. Memahami cara kerja bidang miring. Pada praktikum kali ini, kerja bidang miring memiliki keuntungan mekanik bergantung pada sudut dalam kemiringan lintasan, maka keuntungan mekaniknya akan semakin kecil. Ketika sudut kemiringan semakin kecil pada bidang, akan menghasilkan keuntungan mekaniknya semakin besar. Dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya keuntungan mekanik atau besar kecilnya gaya kuasa yang harus dilakukan bergantung besar kecilnya sudut kemiringan. Kesimpulan dari hasil praktikum kali ini yaitu dapat disimpulkan bahwa pesawat sederhana merupakan alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya, mencabut paku menggunakan alat bantu tang. Pesawat sederhana juga terdapat berbagai macam, antara lain tuas atau pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Sedangkan pengungkit terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, dan pengungkit jenis 3. Selanjutnya, pada katrol terbagi di antara 3 jenis, antara lain katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Untuk bidang miring sendiri bergantung pada panjang landasan bidang miring dan tinggi. Contohnya, tangga rumah dan jalan di pegunungan.
Pada praktikum kegiatan 8 mengenai cahaya dan indera penglihatan. Tujuan praktikum yaitu 1. Memahami perambatan cahaya dan membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. 2. Membedakan benda-benda tembus cahaya dan benda tidak tembus cahaya. 3. Membuktikan penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya. 4. Memahami reaksi yang terjadi pada pupil mata. 5. Menjelaskan proses melihat. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu mistar, lampu senter, gelas plastik, dan gunting. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu benang atau senar layangan, cermin, lilin, kertas putih, air kran, tisu, karet gelang, sabun, pewarna makanan berbagai warna, gelas air mineral, air, korek api, ember, kertas karton, plastik bening, triplek, dan buku. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja dan hasil pengamatan. Pada gambar cahaya merambat lurus, percobaan di atas ketika posisi kertas karton sudah diberikan lubang dan diletakkan secara sejajar atau lurus segaris, praktikan dapat melihat cahaya lain. Berikutnya pada gambar tersebut, percobaan kedua ketika posisi ketiga layar tersebut berlubang ke kiri atau ke kanan dan lubang tersebut tetap segaris setelah dibuktikan dengan cara menarik benang melalui lubang-lubang tersebut, cahaya lilin dapat dilihat oleh praktikan. Setelah itu, pada percobaan di atas, jika layar A digeser ke kiri atau ke kanan, benang penghubung tidak dapat membentuk garis lurus, maka cahaya lilin tidak dapat dilihat oleh praktikan. Pada percobaan tersebut, jika layar B digeser ke kiri atau ke kanan, benang penghubung tidak dapat membentuk garis lurus, maka cahaya lilin tersebut tidak dapat dilihat oleh praktikan sebab ketiga layar tidak sejajar segaris. Kesimpulannya yaitu cahaya merambat lurus dapat disimpulkan bahwa kertas karton yang disusun secara sejajar atau posisi lubang sudah lurus, kita dapat melihat cahaya lilin. Sehingga dari praktikan tersebut dapat dikatakan bahwa cahaya dapat merambat lurus, akan tetapi ketika salah satu layar digeser, maka kita tidak bisa melihat cahaya lilin tersebut. Benda tembus cahaya dan benda tidak tembus cahaya. Berikut ini adalah nama benda dan cahaya pada layar. 1. Plastik, cahaya pada layar terang. 2. Kaca, cahaya pada layar terang. 3. Tisu, cahaya pada layar samar-samar. 4. Kertas karton, cahaya pada layar tidak tampak. 5. Triplek, cahaya pada layar tidak tampak. 6. Buku, cahaya pada layar tidak tampak. 7. Pewarna merah, cahaya pada layar terang. 8. Pewarna kuning, cahaya pada layar terang. Pewarna hijau, cahaya pada layar terang. 10. Air sabun, cahaya pada layar tidak tampak. 11. Air kran, cahaya pada layar terang. Kesimpulan pada kegiatan praktikum ini yaitu cahaya dapat menembus benda bening seperti pada benda plastik, kaca, air, kran, pewarna merah, kuning, hijau, sedangkan pada tisu cahaya terlihat samar. Kemudian pada air sabun, karton, triplek, dan buku cahaya tidak terlihat. Hal tersebut terjadi sebab cahaya mampu meneruskan cahaya hanya pada benda bening. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna, pelangi. Percobaan pada praktikum ini dapat dikatakan bahwa cahaya memiliki sifat penguraian. Hal ini dapat dibuktikan pada hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya pantulan sinar matahari dari cermin dapat menimbulkan cahaya spektrum sehingga dapat membentuk pelangi. Jika air pada wadah belum tenang, maka akan menghasilkan cahaya spektrum yang bergelombang. Reaksi pada pupil mata.
Pada percobaan pertama, pupil mata terlihat mengecil ketika berada di tempat yang terang, kemudian menutup salah satu mata dengan tangan ketika di tempat yang gelap. Pupil terlihat membesar pada percobaan kedua ketika mata disinari menggunakan senter. Didapatkan hasil bahwa terjadi perubahan pada pupil mata. Pupil mata praktikan tersebut terlihat mengecil. Hal tersebut dikarenakan agar cahaya yang masuk tidak terlalu banyak. Kesimpulannya yaitu cahaya memiliki berbagai sifat, yaitu cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening dibuktikan dengan adanya percobaan, contohnya plastik, kaca, air, keran, pewarna merah, kuning, dan hijau. Selanjutnya, sifat cahaya dapat diuraikan. Adanya pantulan sinar matahari dapat menimbulkan cahaya spektrum sehingga menghasilkan pelangi. Cahaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk pupil, yaitu pupil akan mengecil ketika sinar matahari atau berada di tempat terang, dan ketika terkena sinar dari senter dia akan terang. Kegiatan 9. Benda dan sifatnya. Tujuan dari praktikum: 1. Mengungkapkan berdasarkan pengamatan tentang berbagai wujud benda. 2. Mengungkapkan berdasarkan percobaan tentang sifat benda padat, cair, dan gas. 3. Menunjukkan perubahan bentuk dan wujud benda akibat kondisi tertentu. 4. Menjelaskan berbagai perubahan wujud benda secara fisika dan kimia. Alat dan bahan. Alat: mangkuk, beker gelas, jarum, gelas minum, batu, plastisin, gelas, lampu spiritus, baskom, kaleng bekas, tripod, dan kasa. Sedangkan bahan yang digunakan: es batu, air, kertas, benang, kapur barus, minyak kayu putih, korek api, dan balon. Hasil pengamatan. Sifat benda padat, cair, dan gas. 1. Sifat benda padat. Pada perubahan bentuk ketika plastisin dijatuhi oleh batu. Bentuk plastisin yang awalnya berbentuk kotak rapi berubah menjadi cekung. Akibatnya batu yang dijatuhkan tersebut. Yang kedua, sifat benda cair. Air yang berada di dalam gelas dengan posisi yang terbalik, air akan tetap berada di dalam gelas. Hal tersebut terjadi sebab di dalam gelas tidak terdapat udara yang masuk. Tekanan udara dari luar gelas lebih besar daripada tekanan air di dalam gelas. Ketika gelas yang berisi air ditutup dengan kertas, kemudian gelas tersebut dibalik, maka air yang ada di dalam gelas tersebut tidak tumpah. 3. Sifat benda gas. Kaleng yang berisi air kemudian dipanaskan, maka air akan mendidih. Sedangkan kaleng ketika didinginkan dan ditiup, kemudian ketika kita membukanya, maka pada tutup kaleng terdapat butiran-butiran air dari uap. Pada hal ini dibuktikan bahwa gas memiliki sifat reaktif terhadap perubahan suhu. Mengalami perubahan fisika. 1. Padat menjadi cair. Ketika es batu yang mulanya padat, wujud setelah melakukan percobaan akan berubah menjadi cair karena es batu tersebut didiamkan di ruang terbuka selama 10 menit, maka padat akan berubah menjadi cair. 2. Padat menjadi gas. Seperti contoh kapur barus. Mulanya, kapur barus berbentuk padat. Setelah melakukan percobaan, kapur barus akan berubah menjadi gas karena adanya reaksi penyubliman di kapur barus. Yang awal mulanya kapur barus itu padat, setelah didiamkan akan menjadi gas. 3. Cair menjadi gas. Ketika didiamkan beberapa menit, minyak kayu putih ketika dioleskan ke permukaan tangan maka akan berubah menjadi gas karena minyak kayu putih itu menguap. 4. Cair menjadi padat. Air yang mulanya berbentuk cair ketika dimasukkan ke dalam freezer, maka setelah melakukan percobaan pasti air tersebut akan berubah wujud menjadi padat. Mengamati perubahan kimia pada benda. Kertas yang berbentuk padat berupa lembaran akan terbakar dan berubah bentuk menjadi abu. Hal ini mengalami perubahan kimia karena
Dari proses tersebut, kertas yang terbakar menjadi abu adalah hasil dari adanya reaksi kimia. Kesimpulannya, pada dasarnya terdapat 3 macam wujud benda, yaitu cair, padat, dan gas. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Praktikum kegiatan 10. Magnet dan listrik. Tujuan praktikum: 1. Mengidentifikasi sifat benda magnet. 2. Mengidentifikasi gaya tarik dan gaya tolak antara kutub magnet. 3. Membuktikan magnet dapat menarik benda dari besi atau baja. 4. Membuktikan gaya magnet dapat menembus benda tertentu. 5. Membuat magnet secara sederhana. 6. Membuktikan adanya listrik statis dan listrik dinamis. 7. Membuat benda bermuatan listrik dengan cara menggosok. 8. Menguji suatu benda terhadap konduktor dan isolator. 9. Membuat rangkaian seri dan paralel. 10. Menjelaskan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu magnet batang, paku besar, triplex, penggaris mika, lampu senter, piting, lampu senter, balon, 2 baterai 1,5 volt, gunting staf, batang kaca, kabel, dan sakelar. Bahan yang digunakan: plastik, kain wol, jarum mentul, tusuk gigi, besi triplex, tali, logam tembaga, perhiasan emas, karet gelang, kain sutra, penjepit buaya, kawat, tembaga, kertas, uang logam, dan paku. Hasil pengamatan: sifat-sifat benda magnet. Dari hasil pengamatan, tidak semua bagian magnet batang dapat menarik paku. Bagian yang paling banyak menarik yaitu kanan dan kiri dapat kita tarik kesimpulan bahwa medan magnet terbesar pada magnet batang terdapat pada kedua bagian ujungnya. Berikut ini adalah hasil percobaan tentang benda magnet dan benda non-magnet, serta gaya antar kutub magnet. Berikutnya adalah percobaan listrik siklus dan percobaan konduktor dan isolator. Dan yang terakhir adalah hasil rangkaian seri dan paralel. Kesimpulan: magnet berdasarkan sifat kemagnetan benda digolongkan menjadi 2, yaitu magnet dan non-magnetik. Listrik dibedakan menjadi listrik statis, listrik tak mengalir, dan listrik dinamis, listrik mengalir.